semuanya, apa kabar? Baik-baik aja ya, mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan ya teman-teman semua. Karena ini sudah memasuki tahun kedua, kita tidak bisa melaksanakan traveling. Sedih banget. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena di video kali ini aku akan berbagi tips kembali tentang traveling. Yang sebelumnya adalah persiapan apa aja yang biasanya aku lakukan sebelum aku berangkat traveling. Kalau video sekarang aku lebih ngebahas tips apa aja yang biasanya aku concern banget untuk membuat traveling aku semakin nyaman. Dan ini berdasarkan dari pengalaman aku selama aku melakukan perjalanan ya teman-teman. Jadinya aku sih berharap ini bisa juga menjadi hal yang positif, berpengaruh juga ke kenyamanan teman-teman selama traveling. Karena menurut aku ini cukup efisien dan juga cukup efektif selama aku menggunakan concern yang biasa aku lakukan ini teman-teman. Jadi apa aja sih Nanda tipsnya? Padahal si Nanda ini pengalaman travelingnya juga belum banyak. Malu aku tuh sebenarnya. Dan tapi buat teman-teman semua yang memang mau berbagi tipsnya juga, boleh banget ya di bawah tinggalin. Yang pertama adalah transportasi moda. Aku bakal concern banget sama transportasi moda ini. Kenapa? Karena aku pasti harus tahu dulu transportasi apa yang memudahkan aku untuk mencapai tujuan dari perjalanan aku. Misalnya apakah itu lebih mudah dicapai dengan menggunakan pesawat, kereta, kapal kah, atau kendaraan lainnya gitu ya teman-teman. Itu adalah hal yang paling aku bikin concern. Jadi yang pertama aku lihat adalah budget aku berapa sih. Kalau aku pribadi beda cuman 100-200 itu aku tidak terlalu memperdulikan, karena menurut aku yang utama adalah kenyamanan aku gitu. Dan aku bukan tipe yang suka transit, aku nggak suka gitu, karena menurutku memakan energiku lebih aja gitu kalau untuk transit. Jadi aku lebih suka yang direct gitu. Dan biasanya memang yang direct agak sedikit lebih mahal gitu. Cuma kalau aku pribadi nggak masalah, yang penting akunya nyaman, yang penting aku bisa beristirahat juga selama di perjalanan. Apalagi kayak perjalanan aku itu memakan waktu yang lama dan juga jarak tempuh yang lama. Selain itu, di transportasi ini aku juga bener-bener concern sama yang namanya jam penerbangan, jam keberangkatan aku bener-bener concern ke situ, karena aku harus mengefektivitaskan waktuku selama perjalanan dan waktu yang memang aku punya untuk perjalanan ini gitu. Kayak kemarin aku punya waktu 9 hari, gimana caranya 9 hari ini aku bener-bener efektif banget gitu. Aku tuh anaknya mikir, khawatir, suuzon banget juga enggak, cuma kayak lo harus ngambil hal-hal terburuknya gitu. Kayak misalnya aku nyasar, itu kayak yang udah pasti aja tiap perjalanan aku itu aku ada nyasarnya gitu. Jadi kayak yang wah, gue harus ngambil waktu dimana takutnya aku nyasar kayak gitu. Jadi aku ngambil yang penerbangan malam, kemudian aku nyampe di Korea itu pagi. Sampai di Korea pagi, terus aku pelajari dulu transportasi di sana lewat aplikasi-aplikasi yang memang membantu banget buat kita para traveler selama di sana gitu. Setelah itu aku ke hostel, terus aku istirahat sebentar, aku cari makan, terus kemudian aku jalan-jalan yang deket-deket daerah sana dulu, terus ya udah berlanjut sampai hari ke-9. Dan hari ke-9-nya pun hal yang sama aku lakukan ya. Dan aku selalu ngambil jeda sebelum keberangkatan itu sekitar 4 jam, 3 jam. Aku nggak mau ngambil resiko aku ketinggalan pesawat. Itu jangan sampai ketinggalan pesawat ya. Satu, sayang biaya budget lu yang sebenarnya udah lu susun, harus ngeluarin duit lebih lagi. Dan kamu punya kehidupan lain setelah kamu beres liburan itu gitu. Jadi benar-benar manfaatin waktu, benar-benar susun waktunya, dan benar-benar kamu belajar untuk memanajemen waktu kamu sendiri
gitu. Yang kedua, concern aku paling utama adalah penginapan. Jeng jeng. Penginapan itu aku benar-benar concern banget. Sebenarnya itu tergantung budget kalian, mau di hotel, mau di hostel itu terserah. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih memilih di hostel. Aku mencari hostel karena budgetnya jauh lebih murah, tapi memang membuat aku nyaman. Dan juga hostel sekarang itu fasilitasnya udah lengkap banget, udah nyaman banget. Padahal harganya istilahnya murah gitu. Kayak waktu aku ke Korea, per malam itu hanya 200 sampai 250 ribu. Kebetulan aku dapatnya ya. Itu hanya segitu satu malamnya, dan menurut aku itu murah banget dengan aku mendapatkan fasilitas di sana, lokasi yang strategis, dan wow. Oke banget, kenapa enggak gitu loh. Jadi apa aja sih yang sebenarnya harus dipikirin nih untuk memilih penginapan yang bakalan kita nyaman gitu. Kalau aku pribadi sendiri tadi udah disebutin ya, aku lebih memilih hostel karena menurutku fasilitas yang dia berikan dengan harga yang terjangkau itu sudah sangat cukup nyaman buat aku pribadi. Nah, yang aku lihat, yang harus aku tahu adalah hostel itu deket nggak sih sama transportasi umum. Kebetulan hostel yang aku pesan pada saat aku di Korea itu deket banget. Itu cuma 50 meter, lo bayangin aja 50 meter. Ini subway, ini halte, dan dua-duanya ada. Lo mau naik bis ada, lo mau naik kereta ada. Itu deket banget, jadi memudahkan kita buat moving. Waktu kita tuh lebih kesusun, terus kayak tenaga kita pun nggak habis untuk kayak jalan. Maksimal aku itu nyari hostel yang dekat dengan transportasi itu maksimal itu 200 sampai 300 meter aja, nggak lebih dari itu. Jadi menurut aku itu yang harus dipikirin. Kita kan harus traveling dengan nyaman, dengan senang, tanpa harus terlalu kelelahan. Selain itu, aku juga selalu mencari hostel yang aku mudah untuk mencari makan. Pada saat di Korea, aku mikirin banget makanan halal di sekitar hostel aku itu ada apa enggak sih gitu. Dan alhamdulillahnya itu ada banget. Itu jaraknya cuma 100 meteran, 100 atau 150 meter dari hostel aku gitu. Dan bahkan sebenarnya hostel aku sendiri di bawahnya itu adalah tempat makan barbecue. Cuma sayangnya kan saya nggak bisa makan di situ ya Bu, gitu kan ya, karena jelas-jelas itu tidak halal gitu. Tapi oke banget karena letaknya hostel aku itu di Myeongdong, dimana itu pusat perbelanjaan, salah satu destinasi wisata juga. Jadi banyak banget tempat makannya yang muslim friendly, banyak yang memang halal pun ada gitu ya. Nah, kebetulan yang memang dekat hostel aku yang 150 meter itu memang dia halal karena memang yang punyanya itu orang Malaysia gitu. Jadi makanan-makanan Melayu, dan di bawahnya itu supermarket Asia Tenggara kita gitu, Indonesia, Malaysia, pokoknya yang halal-halal food itu ada di situ. Nah, itu yang maksud aku, yang kalian harus bisa cari tempat yang memang bikin kalian nyaman dalam hal apapun. Gila, penuh penekanan banget ini ya. Selanjutnya juga aku tuh selalu nyari hostel yang sudah terfasilitasi aku pribadinya. Kalaupun tidak gitu, aku selalu mencari lokasi yang dekat dengan fasilitas-fasilitas yang aku cari. Kayak misalnya laundry gitu kan. Kebetulan hostel aku juga pokoknya aku harus lihat blog aku ya. Di situ lengkap banget, aku kasih alamat hostel akunya juga. Karena memang itu lengkap banget. Jadi emang ini hostel aku di tengah-tengah tuh ya, 50 meter itu udah subway sama halte bus gitu. Terus sebelahnya lagi, sebelah sisi jalannya lagi itu tuh udah toko roti, supermarket, minimarket gitu. Terus tempat makan, depan tinggal nyebrang Myeongdong, lo mau cari apapun ada gitu. Jadi menurut aku kayak yang gitu. Dan hostel aku ini memfasilitasi laundry. Aku kayak beruntung banget, dengan harga 250.000 aja lo udah dapet semua fasilitas itu gitu. Dan aku udah dapat fasilitas breakfast gitu kan untuk
sarapan pagi lumayan ya kan. Kalau kita malas cari keluar, itu kita udah dapat gitu sereal gitu sih. Di sana dikasihnya sereal sama roti oles gitu, roti tawar. Makanya aku bilang, kenapa aku selalu mencari fasilitas itu, karena memang aku pribadi itu kalau bawa baju itu setengah dari hari yang aku datangi. Misalnya aku 10 hari kayak kemarin ya, aku ke Korea itu 10 hari. Aku hanya bawa baju itu 5 hari aja, karena aku cuci kering pakai dan belanja. Beli baju di sana ya kan. Beli baju satu doang. Banyak kan buat kuliner. Kuliner di Busan tak terlupakan. Oke, lanjut. Menurut aku itu menghemat biaya kita untuk nggak belanja berlebihan. Bagasi ya kan, kalau misalnya kita kepenuhan pada saat pulang, bagasinya malah over, jadinya kita harus nambah lagi gitu. Dan itu jadi kayak biaya-biaya tak terduga yang sebenarnya bisa kita tekan, tapi tanpa sadar kita tidak melakukan itu. Terus yang terakhir adalah dengan memilih hostel yang dekat dengan destinasi wisata, beberapa destinasi wisata. Hostel aku ini juga, gila bangga banget gue dapat hostel ini, serius. Hostel aku ini juga itu dekat banget, udah memang di Myeongdong. Di belakangnya itu ada Namsan Tower, yang dimana aku cuma tinggal jalan, tapi memang itu sekitar 1 kiloan gitu, dan itu nanjak. Mana tangganya banyak banget. Dan itu ada studio yang bikin larva, tahu dong, animasi studio larva, aku suka banget. Aku benar-benar seneng banget mendapat hostel itu. Hostelnya itu warna kuning, tapi aku lupa nama hostelnya apa. Pokoknya ada di blog aku ya, jadi kalian harus baca blog aku juga. Yang ketiga adalah barang bawaan. Kalian mau bawa koper, mau bawa backpack, mau nggak bawa apapun karena cuma mau belanja di sana, it's okay, terserah kalian. Aku selalu bawa koper, dan koper aku itu selalu aku isi setengahnya aja dari sini, karena setengahnya lagi takutnya nanti aku beli-beli apa di sana, jadi aku tidak perlu over bagasi gitu ya kan. Seperti aku bilang tadi gitu, itulah kenapa pentingnya kita harus mencari fasilitas laundry gitu. Jadi kamu bisa bawa setengah pakaian kamu, jadinya kamu lebih irit di sana. Kamu bisa beli baju baru tanpa harus mengeluarkan biaya koper lagi saat pulang ya kan. Itu lebih hemat kalau buat aku. Menurut aku itu lebih cerdik aja gitu loh. Dan baju yang kalian kenakan, baju yang kita pakai itu pun harus outfit yang nyaman, yang kalian nyaman. Kita kan nggak mau ya kalau kita liburan kitanya nggak ngerasa nyaman, nggak pede, malah jadinya bad mood, bete, berantakan semua liburannya. Itu kan gak enak banget. Apa sih yang lebih mudah untuk kalian? Koper kah, backpack kah, atau apa? Itu terserah kalian. Selanjutnya yang keempat, itinerary. Yeay, ini nih yang paling concern banget untuk teman aku. Karena memang itinerary aku selama di Korea bukan aku yang buat, tapi teman aku. Karena Korea bukan termasuk ke dalam bucket list traveling aku. Jadi walaupun dibikinin sama dia, aku tetap menyaring itinerary itu. Aku lebih memilih untuk destinasi yang benar-benar aku banget. Jadi menurut aku destinasi wisata yang akan kalian datengin itu memang sangat-sangat mempengaruhi nantinya mood kalian. Maksudnya kalau kalian ternyata nggak suka, nanti kalian bete, ya kan? Kalau kalian nggak suka, nanti kalian jadi nggak asik jalannya. Jadi menurutku, ya udah, kenapa harus repot datang ke tempat hits yang orang-orang datangi? Kenapa nggak mencoba untuk membuat diri kalian menikmati liburan kalian sendiri? Jadi itu paling penting. Terus yang selanjutnya adalah tujuan perjalanan. Ya, jadi kayak tujuan perjalanan kamu tuh apa sebenarnya gitu. Dinas kah, atau refreshing kah, atau emang sekadar iseng aja gitu. Tapi inti dari semua perjalanan itu kamu harus bisa menikmatinya, biar kamu bisa stress relief gitu. Jadinya perjalanan kita pun
selalu ada maknanya walaupun itu perjalanan dinas. Jangan takut untuk berkenalan dengan orang-orang baru, lingkungan baru, pengalaman baru. Itu tuh seru banget pastinya. Selanjutnya, halal atau haram. Ini yang benar-benar selalu bikin kita para traveler muslim itu menjadi galau, ya kan? Nah itu dia, makanya kenapa aku selalu mewanti-wanti buat teman-teman semuanya untuk recheck dulu. Kira-kira tempat yang kita datangi ada nggak nih tempat makan halal atau haramnya? Oh sorry, ada nggak nih tempat makan yang muslim friendly-nya atau halalnya. Jadi sebelum aku melakukan traveling ke tempat-tempat destinasi lainnya, aku bisa makan dulu atau nanti aku beli makanan untuk dibungkus gitu. Aku pribadi seperti itu. Malu? Enggak, aku sama sekali nggak malu. Karena kenapa harus malu? Lebih milih lapar. Sekiranya destinasi wisata aku itu agak susah nih cari tempat makan yang halalnya atau muslim friendly-nya, aku selalu datengin dulu restoran yang halal itu, terus aku minta di take away. Jadinya aku bawa dia kemana aku pergi gitu. Jadinya ketika aku lapar, aku ganjel dulu dengan makanan-makanan itu. Kayak gitu ya bun gitu. Jangan ambil pusing. Karena teknologi udah makin maju banget, apapun yang kita cari bisa kita dapatkan informasinya gitu. Jadi ditambah lagi kayak Korea, Jepang itu udah sangat muslim friendly, bahkan banyak banget tempat-tempat makan yang memang udah bersertifikat halalnya. Jadi jangan diambil pusing, kita harus traveling cerdas, kita harus mensiasati traveling kita untuk biar tetap mengasyikkan, biar tetap seru, biar tetap rame, ya kan? Yang selanjutnya adalah biasanya kita terkendala dengan bahasa. Kenapa? Karena memang kita seringkali kayak yang mau traveling tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, mau traveling tapi aku nggak bisa bahasa Jepang. Aduh, nggak bisa nih bahasa Koreanya, gimana nih? Gitu, kayak yang gitu ya. Jadinya kita malah mundur, jauh, nggak maju. Udah pede aja. Setidaknya pasti kita tahu basicnya. Itu nggak apa-apa. Kita latih untuk ngobrol dengan orang-orang yang memang ahlinya gitu. Kenapa enggak? Toh mereka yang ahli biasanya mereka tidak akan menyepelekan kita yang sedang belajar. Jadi jangan takut, pede aja. Karena sebenarnya kalau misalnya kita kayak kemarin, kayak aku ke Korea, bahasa Inggris aku juga nggak bagus-bagus banget. Bahasa Korea, ya Allah, cuma bisa kamsahamnida, gomawayo, almane, cuma bisa gitu-gitu doang. Ketika dia balas lagi bahasa Korea, blank. Nggak usah terhalang dengan rasa percaya diri kalian gitu. Kalian tuh justru harus maju, harus mau, harus punya semangat untuk bisa gitu teman-teman. Jadi menurut aku udah nggak akan pernah ada alasan lagi buat kalian takut karena terkendala bahasa. Tipsnya apa? Mulai belajar yang basic-basicnya. Percakapan sehari-hari itu apa? Minimal kita tahu seperti itu gitu. Jadinya kita pun akan semakin terlatih nantinya dan semakin terbiasa. Nah, jadi teman-teman, itu dia tadi beberapa poin yang menjadi concern buat aku ketika aku akan, saat maupun setelahnya aku bertraveling. Di sini contoh yang aku berikan ketika saat aku solo traveling ke Korea ya teman-teman. Jadinya buat aku menjadi hal dan punya banyak pengalaman yang sangat seru banget. Aku merasa traveling aku nyaman gitu kan. Buat aku pribadi, yang penting aku bisa tidur dengan nyenyak, yang penting aku bisa istirahat, yang penting aku nyaman, aku ketemu dengan orang-orang yang asik. Karena memang aku pribadi melakukan solo traveling, salah satu faktornya adalah aku senang bertemu dengan strangers. Tapi bukan berarti strangers yang serem-serem ya, agak takut juga sih itu. Karena kayak kemarin aku ketemu banyak teman-teman, akhirnya kita tukeran jadwal gitu. Kayak yang, oh hari ini
kamu mau ikut nggak? Aku mau kesini. Oh yaudah, aku ikut deh kamu pada saat kesininya. Tapi aku kesini dulu, nanti kita ketemuan di sini gitu-gitu loh. Jadi seru banget, seru banget. Dan kita nggak kendala sama orang-orang yang dikit-dikit shopping, dikit-dikit berhenti untuk foto, dikit-dikit ngeluh. Banyak banget yang malah yang tadinya kita mau stress relief, kita malah dapetin stres. No, kalian harus cobain dulu solo traveling dan kalian harus cobain dulu bepergian dengan nyaman. Ya mungkin segitu aja tips dari aku, sharing lah ya, sharing dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salah satu ide teman-teman untuk, oh iya ternyata bener ya, bisa efektif ya. Oh iya ternyata efisien ya. Kalau misalnya kalian coba, langsung aja komen di bawah. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam kesempatan traveling yang gak tahu Allah tunjukkan kita akan ketemu di mana. Tapi untuk saat ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, jaga terus imun tubuh, jangan stres, nikmati semuanya, syukuri semuanya, dan juga jangan lupa dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Aku pikirkan lagi untuk konsep video selain kita ngobrolin masalah traveling ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.